Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rizkina Solihah dari kelas PB 2020. Saya akan mempresentasikan sebuah jurnal bahasa berjudul Kajian Sosiolinguistik Pemakaian Bahasa Mahasiswa Asing dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing atau BIPA di Universitas 11 Maret. Jurnal ini diteliti oleh Kundaru Sardono dari Universitas 11 Maret. Latar belakang diadakannya kajian tersebut adalah yang pertama, karena pada tahun 2012 terdapat 130 orang dari 28 negara untuk program pertukaran mahasiswa dan 63 orang dari 26 negara sedang menempuh studi di UNS yang berasal dari berbagai negara di dunia. Yang kedua, karena pemakaian bahasa Indonesia dalam ranah pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Tepatnya pada pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemakaian bahasa oleh mahasiswa asing dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA. Hal-hal yang dibahas dalam jurnal tersebut antara lain, yang pertama, kesalahan berbahasa dalam karangan mahasiswa penutur bahasa asing. Kesalahan-kesalahan tersebut antara lain, yang pertama, kesalahan berbahasa dalam bidang ejaan sebanyak 53,2%. Yang kedua, kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi sebanyak 20,4%. Yang ketiga, kesalahan berbahasa dalam bidang semantik sebanyak 5,3%. Yang keempat, kesalahan berbahasa dalam bidang sintaksis sebanyak 21,1%. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, bisa disimpulkan bahwa kesalahan berbahasa yang paling banyak ditemukan dalam kesalahan dalam bidang ejaan. Selanjutnya, penyebab kesalahan berbahasa dalam karangan mahasiswa. Faktor-faktor penyebab kesalahan berbahasa tersebut ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, rendahnya motivasi, yang kedua, perbedaan potensi, dan yang ketiga, kedekatan rumpun bahasa. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, pembelajaran yang belum sempurna. Yang kedua, masa belajar yang singkat. Dalam jurnal tersebut juga dibahas tentang kekasan mahasiswa asing dalam pemakaian bahasa dalam berkomunikasi. Sebagai contoh, kekasan tersebut, yang pertama, dipengaruhi oleh bahasa Inggris karena alat mediasi bahasa yang paling memungkinkan bagi mahasiswa asing dan dosen. Dalam jurnal tersebut diberikan contoh percakapan menggunakan bahasa Inggris. Salah satunya adalah ketika salah satu mahasiswa berkata, "Sam dengan bermain, Pak." Kata Sam adalah kata berbahasa Inggris yang digunakan mahasiswa tersebut dalam berkomunikasi dengan dosennya. Yang kedua, kata sapaan yang digunakan oleh mahasiswa asing terdapat kesalahan dalam pemakaiannya. Contoh percakapan tersebut adalah ketika salah satu mahasiswa berkata, "Aku belum pernah, Pak." Kata "aku" sebenarnya tidak cocok dalam percakapan tersebut. Seharusnya mahasiswa tersebut menggunakan kata "saya", bukan "aku", karena dia berbicara dengan dosen, bukan dengan teman sebayanya. Yang ketiga, dipengaruhi oleh bahasa Jawa, karena UNS berada di Solo. Contoh percakapannya adalah ketika salah satu mahasiswa berkata, "Sugeng enjang Mas." "Betul, Pak." Mahasiswa tersebut mengucapkan kalimat "Sugeng enjang Mas" yang berarti "Selamat pagi, Mas." Kalimat tersebut merupakan bahasa Jawa yang biasanya mahasiswa tersebut mengetahui dari teman-teman di sekitarnya. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal tersebut adalah sosiolinguistik mempunyai peran yang dominan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Lalu saran.
Sebaiknya dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing disesuaikan juga dengan konteks sosialnya, bukan sekedar bahasa Indonesia formal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.